waktu kita untuk sama-sama mengkaji kitab Nashaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk para hamba, karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah maqalah yang bersumber dari Abdullah Al-Antaqi rahimahullah. Abdullah Al-Antaqi adalah seorang ulama sufi. Beliau termasuk golongan tabi'ut tabi'in. Jadi tabi'ut tabi'in itu generasi ketiga. Generasi pertama adalah para sahabat Nabi, yakni mereka yang beriman dan bertemu langsung dengan Rasulullah, itu namanya sahabat. Kemudian generasi di bawahnya namanya tabi'in. Tabi'in adalah generasi yang mereka tidak bertemu dengan Rasulullah, namun mereka bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah, murid-muridnya sahabat Rasul. Generasi yang ketiga adalah tabi'ut tabi'in. Mereka tidak bertemu dengan sahabat Rasulullah, namun mereka bertemu dengan murid-muridnya sahabat Rasulullah, yakni muridnya tabi'in. Abdullah Al-Antaqi adalah termasuk tabi'ut tabi'in, generasi yang ketiga. Apa yang disampaikan oleh Abdullah Al-Antaqi rahimahullah? Khamsun hunna min dawa'il qalb. Ada 5, di mana 5 ini merupakan obat bagi hati kita, obat bagi ruhani kita. Menarik jamaah sekalian bahwa ketika fisik kita sakit, entah itu pusing, entah itu badan panas, demam, batuk, maka kita segera untuk mengobatinya. Mungkin dengan minum obat, mungkin dengan pergi ke dokter periksa. Kita ingin agar sakit fisik kita itu segera hilang, segera sembuh. Namun ketika yang sakit hati kita, ruhani kita, itu ditandai diantaranya ketika kita mulai malas-malasan beribadah, berat bawaannya, atau mungkin kita nggak mau dengerin nasihat kebaikan dari orang lain. Nah, itu sudah kita terserang penyakit hati. Kita tidak segera untuk mencari obat agar sakit yang ada di dalam ruhani kita segera sembuh dan hilang dari diri kita. Malah kadang kita nggak sadar bahwa diri kita, ruhani kita sedang sakit, kita nggak nyadar. Maka dari itu menarik apa yang disampaikan oleh Abdullah Al-Antaqi ini, bahwa ada 5 obat bagi hati kita yang sakit. Apa saja kelima obat tersebut? Yang pertama, mujalasatus shalihin, bermajlis, satu majlis dengan orang-orang yang saleh, ai ahlul khair, orang yang senang akan kebaikan. Satu majlis dengan orang yang rajin untuk sholat jamaah, satu majlis, satu komunitas dengan orang yang ahli sedekah, satu komunitas, satu kelompok dengan orang yang rajin silaturahmi. Dijelaskan di kitab ini, termasuk mujalatus sholihin adalah huduri majalisil wa'idhi wa akhbaris sholihin, termasuk kita rajin menghadiri majelis ta'lim, majelis ilmu. Contohnya ya seperti ini, di mana disampaikan ayat-ayat Allah, hadis, nasihat-nasihat, maupun akhbaris salihin, kisah-kisah orang-orang terdahulu yang soleh, yang baik-baik, salafus soleh, di mana dari mereka kita bisa belajar, mengambil pelajaran hal-hal yang baik dari mereka. Kita gambarkan tanaman yang kita tanam di rumah kita, di lingkungan kita, itu memerlukan siraman atau perlu disiram agar mereka tetap hidup, tidak mati. Ya, begitu pula ruhani kita agar bisa tetap hidup, tidak mati, tidak keras,
maka ruhani atau kalbu hati kita pun perlu disiram. Adapun siraman rohani itu yaitu dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, nasihat-nasihat dari para ulama. Yang pertama adalah mujalasatus sholihin, dan yang kedua sebagai obat dari hati kita adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran bitadabburi fil makna, disertai dengan memahami makna dari apa yang kita baca. Makanya ketika kita ada masalah, resah, gelisah, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca Al-Quran, niscaya hati menjadi tenang. Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah maka hatimu akan menjadi tenang. Adapun zikir yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu sebetulnya kita sedang berzikir. Kemudian ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang bahwa Al-Quran ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Quran bisa menjadi obat, ya. Dalam surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un lin-nasi wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan di antara Al-Quran ada yang bisa menjadi syifa, penyembuh. Imam Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun menjelaskan setidaknya ada beberapa makna maksud daripada Al-Quran bisa menjadi obat, penyembuh. Yang pertama dari kesesatan, ya, kesesatan, karena Al-Quran adalah petunjuk. Yang kedua, ia bisa menjadi penyembuh terhadap apa? Minas saqam, terhadap sakit yang kita derita, sakit ruhani maupun sakit fisik. Makanya Rasulullah mengajarkan, mempraktekkan gitu, dan masih berlangsung sampai hari ini, di mana ketika ada sahabat-sahabatnya yang sakit, beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran agar sakitnya bisa sembuh. Di antara ayat-ayat yang biasa digunakan untuk menyembuhkan penyakit kita ada surat Al-Fatihah. Makanya tak jarang kita ketika ada kawan yang sakit kita bacain Fatihah. Kemudian muawwidzatain, surat An-Nas, Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kemudian surat Al-Baqarah 255 yang kita kenal dengan ayat kursi. Yaitu di antara ayat-ayat yang bisa kita lakukan untuk penyembuhan. Membaca Al-Quran bisa menjadi obat bagi hati kita yang sakit. Kemudian yang ketiga, wa ikhlaul batin, mengosongkan perut. Ya, mengosongkan perut. Kenapa? Karena ketika perut dikosongkan, tidak dipenuhi dengan makanan ataupun minuman, walaupun itu halal, ya, tapi dia nggak mau, dia kosongin perutnya, gitu kan, yunawwirul qalb, maka hal itu akan menerangi hati orang tersebut. Dan ketika hati orang tersebut tersinari, maka yang terjadi adalah basirah, mata batinnya menjadi tajam, sehingga sinyalnya kuat menangkap sinyal-sinyal ketuhanan. Karena apa? Perutnya kosong, perut kosong menerangi hati, dan ketika hati telah terterangi maka basirah, mata batinnya menjadi sensitif terhadap hal-hal yang bersifat ketuhanan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan hati menjadi keras, menjadi mati, ya. Apa ketiga hal tersebut? Hubbut ta'am, senang makan, dikit-dikit makan, ya. Bukan makan dikit-dikit, tapi dikit-dikit makan, setiap 1 jam sekali makan. Sarapan jam 7 bubur, jam 9 udah makan
bakso misalkan, seperti itu, dikit-dikit, atau suka makan. Kemudian wahubbun naum, suka tidur, ya, baru aja bangun udah mau tidur lagi gitu kan. Dan yang ketiga wahubbur rohah, suka istirahat, baru kerja 30 menit udah mau istirahat. Nah, ini ketiga hal ini yang harus kita waspadai. Suka makan, suka tidur, suka istirahat, karena ketiga hal ini bisa menjadikan hati kita keras dan sulit mendapatkan, menerima cahaya-cahaya ilahi. Kemudian yang keempat yang bisa menjadi obat bagi hati kita adalah qiyamul lail, salat malam, yakni salat yang kita lakukan sesudah tidur di malam hari. Sering kita sebut dengan salat tahajud. Kenapa ia bisa menjadi obat bagi hati kita? Karena suasananya hening, tidak banyak gangguan, ya, sehingga bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ada sebuah riwayat tentang keutamaan salat malam, di mana khususnya di sepertiga akhir malam, kurang lebih antara jam 2 sampai menjelang subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi, ke langit dunia. Kemudian Allah mengatakan, mayyad'uni fa'astajibu lahu, siapa yang di saat itu yang doa kepada aku, maka aku akan kabulkan, istijabah. Kemudian yang kedua, mayyas'aluni fa'atihi, siapa yang minta kepadaku akan aku berikan. Dan mayyastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang mohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Qiyamul lail, salat malam, tahajud bisa menjadi obat bagi hati kita yang sakit. Kemudian yang kelima adalah wat tadarru' indas sabah. Tadarru' itu merengek-rengek, ya, merengek-rengeknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu subuh. Maksudnya subuh di sini adalah fi awakhiril lail, sepertiga malam, seperti yang kita lakukan saat sholat tahajud. Kenapa? Lianna waktu tajalliyat wa nuzulur rahmat, karena di waktu itulah turunnya inspirasi, ilham, kemudian juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tak heran bagi orang yang mengamalkan, merutinkan salat malam, mereka banyak mendapatkan inspirasi dalam kehidupannya. Mereka mendapatkan semangat untuk kehidupannya ketika mereka bisa merutinkan qiyamul lail dan tadarru', mohon kepada Allah atas segala hajat yang ia butuhkan di dalam hidup ini. Jemaah sekalian, itulah 5 obat hati kita. Semoga Allah senantiasa menyehatkan hati kita dan kita senantiasa bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.